Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bermajelis dalam membaca kitab Al-Usulus Sittah, 6 pondasi dasar yang harus kita tahu dan pahami. Malam hari ini kita di pertemuan kedua. Alhamdulillah, tentunya masuk di usul kedua. Setelah usul pertama, wajibnya kita ikhlas beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan yang namanya syirik. Kemudian kata beliau rahimahullah, al-aslu tsani, usul pondasi dasar yang kedua. Amarallahu bil ijtima'i fid din wa naha anit tafarruqi fihi. Fabayyana Allahu hadza bayanan syafiyan tafhamuhul awam. Masya Allah. Usul ini usul ahli sunnah dan usul kaum muslimin. Asal kedua, Allah memerintahkan kita untuk bersatu dalam agama dan melarang kita dari berselisih dan berpecah belah. Allah menjelaskan hal ini, kata beliau, dengan penjelasan yang cukup, bahkan dipahami oleh orang awam. Jangan orang yang belajar. Orang awam kalau membaca Al-Quran terkait dengan perintah untuk bersatu, larangan untuk berpisah dan berselisih, itu ayat-ayatnya sangat jelas. Sebagai contoh, kita bisa baca surat Ali Imran 103. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ini syaratnya. Berpegang teguhlah dengan tali Allah seluruhnya. Itu dulu, karena tidak mungkin kita bersatu tanpa berpegang dengan satu tali. Kalau kita melihat ada perselisihan antara kita, karena kita tidak sama pegang. Saya ada ustadz jagoan saya. Antum juga ada ustadz jagoannya. Jadi kalau saya ngomong sesuatu, antum tidak percaya, antum tidak terima. Kenapa? Bukan jagoanku itu Ubaid. Saya jagoanku adalah Ustadz pula. Makanya Allah buka dulu ayatnya dengan ini. Karena tidak mungkin kita berhayal mau bersatu tanpa berpegang dengan tali Allah. Kalau masing-masing kita hanya membawakan pendapat, tidak membawakan dalil, tidak mungkin kita bersatu. Makanya Allah buka ayat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpeganglah dengan tali Allah seluruhnya. Wala tafarraqu, jangan berselisih. Ini sebenarnya jangan berselisih walaupun tidak didatangkan. Kalau kita berpegang dengan tali Allah saja, cukup bagi kita hanya berpedoman dengan tali Allah, Al-Quran dan hadis. Itu kan talinya Allah. Masing-masing kita pegang Quran, pegang hadis, maka kita tidak akan berselisih. Iya. Juga firman Allah, Ali Imran juga, tapi ayat setelahnya 105. Wala takunu kalladzina tafarraqu waqtalafu. Janganlah kalian seperti orang yang berselisih dan berpecah belah. Dan Allah cela di Al-An'am 159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'.
Innama amruhum ilallah. Sungguh orang-orang yang farraqu dinahum, yang membuat agama mereka itu berbeda-beda. Maka syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok. Kata Allah, lasta minhum fi syai'. Kamu Muhammad bukan bagian dari mereka. Karena Nabi mengajak para sahabat untuk bersatu. Hanya percaya dan menerima apa yang Nabi bawa. Tidak ada Nabi lain. Tidak ada Nabi lain. Kata Allah, lasta minhum fi syai'. Kamu bukan dari mereka sedikit. Kalau ada orang menyelisih agamamu, menyelisih Al-Quran, menyelisih hadits, kemudian mereka bangun perselisihannya di atas hal itu, mereka bangun kelompoknya di atas hal itu, kamu bukan dari mereka. Artinya Allah melepaskan nabinya dari orang yang berselisih pendapat. Innama amruhum ilallah. Sungguh urusan mereka nanti akan kembali kepada Allah. Allah juga berfirman di surah Syura ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Kami telah syariatkan untuk kalian dari agama ini apa yang kami wasiatkan kepada Nuh, Rasul pertama. Tidak ada Rasul sebelumnya. Kami telah wasiatkan kepada kalian, wahai umat Islam, agama ini. Apa yang kami wasiatkan kepada Nuh. Dan kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad. Rasul terakhir, Rasul pertama. Rasul pertama dan Rasul terakhir. Wa ma wassayna bihi Ibrahim. Dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, bapa para nabi. Wa Musa. Dan kami wasiatkan juga kepada Musa, yang Allah ajak bicara langsung. Wa Isa. Dan kami wasiatkan kepada Isa. Apa wasiatnya semuanya? An aqimuddin. Untuk kalian tegakkan agama ini. Wala tatafarraqu fi. Dan jangan kalian berselisih dalam agama. Ini kan ayat-ayat ini, kalau kita baca, biar orang awam. Tidak ada yang akan bilang, tidak jelas itu ayat. Ini ayat muhkam. Artinya maknanya jelas, nampak bahwa kita diperintahkan untuk bersatu. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan ada ucapan beliau yang sangat bagus sekali dalam hal ini. Patut kita dengarkan baik-baik. Kan ini adalah landasan kita nanti, dasarnya kita dalam memahami usul ini. Kata beliau di awal, fala yajuzu lil muslimin ayatafarraqu. Tidak dibolehkan bagi kaum muslimin untuk berselisih. Fidinihim dalam agama mereka. Bal yajibu ayyakunu ummatan wahidatan ala tauhid. Bahkan wajib mereka untuk menjadi satu umat, satu kelompok, tapi di atas tauhid. Karena mungkin kita bisa bersatu dengan syirik. Karena Nabi tidak pernah bersatu dengan syirik. Karena Nabi diutus selama 23 tahun memerangi syirik, menghancurkan patung, meratakan kuburan. Itu Nabi kita. Iya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas tauhid. Kemudian belum menukil ayat tadi, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Itu dia. Sungguh kata Allah, umat ini adalah umat yang satu. Dan saya Rabb kalian, maka sembah saya, kata Allah. Artinya kita disuruh bersatu di atas tauhid. Makanya kata beliau, la yajuzu li ummati Muhammadin. Tidak boleh bagi umat Muhammad anta tafarraqa fi akidatiha, untuk berselisih dalam akidahnya. Tidak boleh. Akidah kita harus sama. Keyakinan kita harus sama. Sembahan kita adalah hanya Allah. Tinggalkan seluruh syirik. Itu keyakinan kita. Harus sama. Tidak boleh beda.
Wa fi ibadatiha, dalam ibadah. Tidak mungkin juga kita akan berselisih dalam ibadah, yang penting landasan kita sama. Kenapa kamu bergerak? Kenapa kamu angkat tangan? Masing-masing kita bilang Rasul. Tidak mungkin kita berselisih. Iya. Tidak mungkin kita berselisih kalau begitu. Tapi kalau masing-masing kita, kenapa kamu begitu? Imamku saudara. Kamu apamu? Imamku juga, sudah. Makanya dulu bahkan jangankan di kita Indonesia, di Makkah, dulu di Madinah. Dulu itu ada 4 kiblat. Masing-masing sholat sesuai dengan madhab. Iya, sesuai dengan madhabnya. Kemudian alhamdulillah muncul yang memperbaharui mereka dan menyatukan mereka di atas Quran dan Sunnah. Bahwa kita hanya mengambil madhab yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Akhirnya satu kiblat. Satu mihrab. Satu mihrab. Iya. Maka tidak boleh berselisih dalam ibadahnya. Wa fi ahkami diniha, dalam hukum-hukum seputar agamanya. Hada yaqul halal wa hada yaqul haram bi ghairi dalil. Ini masalah. Ini berkata ini halal, yang ini bilang ini haram tanpa dalil. La yajuzu hada. Kata Syekh Shalal Fauzan, tidak boleh ini. Ini tidak dibolehkan. Kita ngomong tanpa dalil baru kita berselisih. La syakka, tapi boleh ingatkan kita. Dan ini kenyataan. La syakka, tidak diragukan. Annal ikhtilafa min tabiatil bashar. Berselisih pendapat itu sudah tabiatnya manusia. Kita ini beda ibu, beda bapak. Otomatis kita berbeda dalam pendapat. Otomatis. Kita ini juga tidak sama tingkat akal kita. Ada di antara kita yang cerdas. Ada di antara kita yang pertengahan. Ada di antara kita juga yang tidak paham sesuatu kecuali setelah berulang dijelaskan. Maka otomatis kita akan berselisih. Akan berbeda. Ini tabiatnya kita, manusia. Tapi karena itu adalah tabiat kita, gimana caranya supaya kita sama? Karena kan manusia kita ini pasti berselisih. Jangankan kita yang beda ibu, beda bapak. Satu orang sama ibu, satu bapak. Berselisih. Suami istri. Berselisih. Padahal mereka setiap hari bersama. Berselisih. Kenapa? Tabiat al-bashar. Harus kita pahami itu. Tabiatnya kita ini manusia. Beda selera. Satunya suka asin, satunya tidak suka asin. Satunya suka micinnya itu satu bungkus. Satunya tidak. Kan macam-macam. Macam-macam. Maka beliau ingatkan kita. Ini penting, ini yang faedah yang saya baca bahwa ini sesuatu yang sangat berharga sekali. Kita harus pahami dulu bahwa saya dan ikhwan, akhwat, masing-masing kita pasti beda pendapat. Sekarang adalah kita harus pahami semua kita ini diciptakan oleh satu pencipta. Yang sama-sama kita akan bersatu di situ. Kita akan mengakui semuanya. Siapa Tuhanmu? Allah. Kalau sama-sama Tuhan kita, maka walaupun kita beda pendapat, kita harus menerima pendapatnya siapa, arahannya siapa. Kata beliau. Beliau bawakan dulu ayat bahasanya kita pasti berbeda-beda. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wala yazaluna mukhtalifin. Terus menerus mereka akan berbeda pendapat. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Maka yang tidak berbeda pendapat itu rahmat. Kalau tidak berbeda pendapat, kalau saya dan ikhwan, akhwat kita ini satu pandangan, berdiri di atas satu pondasi, kita harus mentauhidkan Allah, kita harus buang syirik, kita harus di atas sunnah, buang bid'ah. Itu namanya rahmat. Hati-hati sebentar kita akan sebutkan hadits ikhtilafu ummati rahmat. Berselisih pendapat itu malah rahmat. Hati-hati dengan hadits itu yang dipegang oleh ikhwanul muslimin dan semisal mereka. Tidak apa-apa kita berbeda. Itu orang yang tidak mau berbeda itu adalah orang bodoh. Iya, itu namanya tidak memberikan kebebasan dalam berpikir.
punya dalil itu ucapan. Jadi kita ini adalah akan terus berselisih kecuali yang dirahmati oleh Allah. Walidzalika khalaqahum. Dengan hal itulah mereka diciptakan. Setelah belum menjelaskan itu, bahwa kita ini pasti berbeda pendapat. Kan itu tabiatnya kita sebagai manusia. Apa jalan keluarnya? Inilah faedah yang sangat berharga. Bagaimana caranya supaya saya dan teman-teman di bawah yang mendengar tidak berbeda pendapat? Gimana caranya supaya kita bersatu? Tua muda, ikhwan akhwat, seorang ayah dengan anaknya, seorang saudara dengan saudaranya, seorang suami dengan istrinya. Gimana caranya supaya kita sama? Kata beliau, lakin al-ikhtilafu yuhsamu birruju'i ilal kitabi was sunnah. Akan tetapi, yang namanya perselisihan itu putus dia dengan kita kembali kepada Quran dan sunnah. Itu caranya. Karena menciptakan kita ini kan Allah. Yang menurunkan Quran kan Allah. Allah turunkan itu Quran untuk membuat kita tidak berselisih. Supaya kalau kita berpendapat, apa kata Tuhan kita yang menciptakan saya dan kamu? Putus dengan Quran dan Sunnah. Jangan masing-masing kita berdiri di atas ustadz jagoan kita. Jangan. Apa dalilnya itu ustadz? Itu baru bagus. Kalau dalilnya kelihatan bertentangan. Dan sebenarnya tidak akan mungkin bertentangan. Cuman ilmu kita yang terbatas, yang tidak bisa mengkajinya. Harus kita paham itu. Karena tidak mungkin Quran bertentangan. Tidak mungkin hadits bertentangan. Kalau bertentangan, tuduhlah akalmu. Akal saya belum sampai. Karena Allah telah tegaskan di Quran. Lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau dari selain Allah, kita akan mendapatkan perbedaan yang banyak. Kalau dari selain Allah, kita akan mendapatkan perbedaan yang banyak. Iya. Tapi ini kan Quran dari Allah. Jadi kalau ada perbedaan, itu karena kurangnya kita dalam memahami. Kurangnya kita. Jadi kalau ada masing-masing menyebutkan dalil, sudah ada ini. Ada dalil. Satu punya dalil, yang kedua punya dalil. Apa harus kita lakukan? Kompromikan. Kalau tidak bisa dikompromikan dalilnya, tarjih. Ada namanya thoriqah, cara tarjih. Kita pilih. Mana dari dua ustadz itu yang punya dalil lebih kuat, lebih jelas. Mana? Itu caranya. Karena kita harus tekan ini perselisihan dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Belum contohkan. Fa'idah talabta ana wa anta. Belum ngomong sendiri dengan orang di hadapannya. Kalau saya dan kamu berselisih. Kan mau tidak mau. Kalau kamu dan saya berselisih, kata belum. Fa'innahu yajibu alaina an narji'a ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Sesungguhnya yang wajib bagi saya dan kamu kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jangan masing-masing kita bertahan di atas pendapat kita. Nah, masing-masing dari kita adalah kembali kepada kitab Allah dan Rasulnya. Qala ta'ala, Allah berfirman, ini namanya bimbingan Allah kepada kita. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih dalam sesuatu masalah, apapun itu, akidah, ibadah, hukum halal haram, kalau kamu berselisih dalam sesuatu apapun, nakira, umum, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, pasti kalau berbeda pendapat, apa kata Allah? Apa kata Rasul? Iya. Kita
tidak akan pernah kedepankan selain dari kedua ini. Tidak akan pernah. Kalau kita benar, kita beriman kepada Allah dan Rasul, maka tidak akan pernah kita kedepankan siapapun di atas. Iya, tidak mungkin. Ada yang kedepankan perkataan syekh, perkataan kiai, perkataan ande gurutta, kalau itu adalah menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Dan ini dilakukan oleh orang-orang terdahulu sehingga mereka hidup dengan aman dan penuh keyakinan di atas pendapat yang dia pegang. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau adalah murid terdepannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Iya. Beliau adalah orang yang paling mencintai Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi beliau pernah berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah habibun lana walakinnal haqqa ahabbu ilaina. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu adalah orang yang kami cintai. Tapi yang namanya kebenaran lebih kami cintai daripada dia. Syekhul Islam ini, itu dikatakan oleh muridnya. Sekarang orang kalau ada sedikit kita selisih guru, karena ada yang kita lihat, ada yang kita dapat dari guru yang lain lebih kuat dalilnya, seakan-akan dunia itu mau roboh. Iya, saya saja dibicarakan di tengah ikhwah. Kenapa itu Ubaid? Dia tidak sama pendapatnya dengan gurunya Ustadz Dzulqarnain. Padahal juga Ustadz Dzulqarnain kalau kita dapat ke sana, ada ikhwan mengadukan saya di Ustadz. Apa jawabannya Ustadz? Dan itu ikhwan cerita ke saya. Bilang Ustadz, ya itu mungkin dia dapat di gurunya di Yaman. Ustadz tidak pernah juga bilang dia panggil Ubaid sini kok. Iya, karena Ustadz Dzul sampai sekarang belum panggil saya Ustadz. Selalu panggil saya Ubaid. Kan tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Kebiasaan kita hidup bersamanya beberapa tahun dan kita selalu dipanggil Ubaid. Iya. Tidak ada masalah. Orang dipanggil begitu. Nabi Muhammad saja dipanggil Muhammad. Tidak ada masalah. Kenapa kita bermasalah itu? Iya. Saya tidak pernah dipanggil dibilang, kamu tidak boleh menyelisih saya. Tidak pernah. Bahkan orang mengadukan saya karena beda pendapat dalam masalah. Gara-gara saya bilang kalau orang yang hamil menyusui, kodok tidak fidyah. Ustadz bilang fidyah. Gara-gara berselisih begitu mau roboh dunia. Saya juga pernah waktu corona itu. Saya berfatwa, saya menyampaikan ke ikhwah bahwa kita tidak bisa sholat id di lapangan, sholat id di rumah. Ustadz bilang waktu di konsultasi agama, kita sholat id hanya di lapangan, tidak di rumah. Jadi kita berbeda pendapat. Oh, berkelahi orang di Facebook. Ternyata pekan depan, Ustadz Dzul turunkan fatwa baru. Boleh sholat id di rumah. Jadi kita sudah berkelahi, Ustadz berubah. Kita yang mencela saya tadi gimana? Tidak ada minta maaf yang dikirim. Dan saya tidak ada masalah juga orang yang minta maaf. Karena kita sudah teliti sebelum ngomong. Karena kita bisa baca fatwanya ulama. Kalau ada sebab, boleh nggak kita sholat id di rumah? Tapi kan ikhwah begitu. Berkelahi Syekhul Islam di buku, di Facebook. Bahkan sudah ada yang menyesatkan saya. Tidak ada masalah itu. Bahkan saya lagi live. Terus terang saya lagi live. Waktu itu. Di komen. Jangan dengarkan orang ini. Yang komen ikhwah. Bayangkan, gara-gara berbeda pendapat sedikit. Yang mana Ustadz ketemu sama saya. Ketemu sama saya setelah itu. Setelah saya ngomong begitu. Tidak pernah Ustadz bilang, kenapa kau fatwa begitu? Tidak pernah. Kita ketemu ketawa ke TV saja. Tapi ikhwah sudah berkelahi di Facebook. Itu kan masalah. Itu masalah. Seharusnya jangan berkelahi, tanya. Kenapa kita berpendapat begitu?
Seharusnya. Jadi pergi tabrak-tabrakan. Karena tidak mungkin saya sebenarnya berselisih sama Ustadzul karena usul kita sama. Pondasi kita sama. Kita wajib beramal dengan apa yang sampai ke kita. Dengan dalil. Yang penting jangan taklid. Jangan taklid buta. Tapi ikhwah kan tidak paham. Di sinilah harus kita paham. Inilah saatnya kita sadar. Karena kita baca bersama semua ini usul namanya. Ini usul ahli sunnah. Iya. Inilah pentingnya mengkaji ini usul sita. Tapi jangan langsung dikaji dari awal. Karena kita akan bantah-membantah sebelum orang paham betul akidah yang benar. Bahaya kalau ini buku pertama dikaji. Iya. Ini masalah yang harus kita pahami. Ternyata inilah harus kita lakukan. Syekh Shalih Fauzan bilang saja begitu. Kalau kamu dan saya berselisih, ayo kembali ke Quran dan Sunnah. Kamu punya dalil, saya ini dalil. Siapa tahu bisa dikompromikan. Dan itulah yang dilakukan oleh bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, pencetus pertama ilmu usul yang bisa menggabungkan antara pendalilan. Para ulama berselisih pendapat. Saya contohkan satu saja. Para ulama berselisih pendapat tentang adakah penyakit menular atau tidak. Oh, terbagi dua para ulama dari zaman dahulu. Mengatakan ada, mengatakan tidak ada penyakit yang menular. Karena memang ada dalilnya. La adwa. Kata Nabi tidak ada penularan. Yang satu bilang ada penyakit menular. Kenapa? Nabi suruh lari dari penyakit kusta. Hindari orang yang berpenyakit kusta. Seperti kamu lari dari singa. Berarti ada yang menularkan, disuruh lari. Datang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kompromikan dari ini para ulama berselisih pendapat. Beliau kompromikan. Kata beliau tidak ada memang yang menular. Tapi menghindar kok dari orang yang sakit begitu. Supaya sebentar kamu sakit tidak berkeyakinan karena itu si fulan. Karena kamu sakit itu karena Allah. Karena Nabi bilang siapa yang menularkan itu yang pertama. Kalau memang ada yang menular. Itu kata Nabi di hadis. Siapa yang menularkan yang pertama. Makanya, menghindar untuk menjaga keyakinanmu. Dan kamu yakin, tidak ada menular. Supaya kamu sakit, kamu tidak tuduh orang di sampingmu. Tapi kamu bilang, qadarullah. Ini namanya dikompromikan. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Dengan ini, lapang dada kita. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang paling terkenal kalau berselisih, mudah sekali kembali. Makanya belum punya pendapat lama, punya pendapat baru. Karena mudah sekali bagi beliau untuk menerima kalau itu disebutkan dalil. Yang disebutkan adalah dalil. Iya. Ini yang harus kita pahami. Beliau bahkan bilang, "Fayajibu an najtami fi ardi ikhtilafina ala kitabillah hatta fi masailil fiqhiyah." Masya Allah. Wajib kita bersatu menghadapkan perselisihan kita, pendapat kita kepada kitab Allah sampai di masalah fikih. Di masalah fikih ayo kita satukan. Tapi kembali kepada dalil. Jangan masing-masing bilang, oh ini saya kan Syafi'i ya. Saya kan, sudah yang lain nanti bisa bilang, saya kan Hanabila. Yang lain bilang lagi, saya kan Hanafi ya. Kenapa kamu paksa saya? Hati-hati dari ucapan itu. Di sana ada orang berpendapat, kullun yabqa ala madhhabi. Semuanya tetap di atas pendapatnya, madhabnya. Kullun yabqa ala aqidati. Semuanya tetap saja di atas keyakinan dia, biar itu orang. Jangan kamu urus-urus sok-sok satukan orang. Wan nasu ahrarun fi araihim. Orang bebas dalam berpendapat. Wa yutalabuna fi bihurriyatil aqidah. Mereka menuntut yutalibuna bi hurriyatil aqidah. Mereka menuntut bebas berakidah. Hurriyatil kalimah, bebas berpendapat. Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Hada huwal batil. Ini batil. Iya, batil. Ada orang bilang, kamu ini tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Bebas orang berpendapat. Kenapa itu Ustaz Makassar? Tak dorong.
Begitu. Usah-usah Jawa enak. Begitu mereka. Iya. Usah-usah Makassar Kak Doro dudui. Nggak bisa menerima perselisihan. Bukan nggak bisa menerima perselisihan. Ayo kalau kita berbeda pendapat. Jangan kamu diam di atas syekhmu. Ayo kita satukan. Apa dalil masing-masing? Iya. Apa dalil masing-masing kita? Begitu saja. Iya. Jangan menuduh kaku. Baru kita tidak mau kembali ke Quran dan Sunnah. Kita tetap jagokan Ustaz. Iya. Kenapa? Ustaz Makassar paling tinggi LC. Ustaz kami, LCMA. Iya. Begitu ustaz-ustaznya. Jadi ini masalah. Iya. Ini masalah. Orang menilai sesuatu dengan satu lembar itu. Dengan satu lembar. Kita buang Quran dan Sunnah gara-gara titel. Iya. Jadi para sahabat LCMA. Jadi sahabat tidak hidup. Imam Ahmad kalau hidup di masa kamu berarti kamu tolak ya karena tidak ada LCMA. Begitu jadinya kalau kita ukurnya begitu. Kata Syekh, ini Syekh prof ini. Kalau kamu dan saya berselisih, ayo kita kembali Quran dan Sunnah. Ini bukan MA. Pro. Iya. Yang ngomong begitu. Kalau kamu dan saya berselisih, ayo kita kembali Quran dan Sunnah. Apa yang bilang Quran, ayo kita bersama. Makanya cara berdebat yang paling tepat adalah, kalau kita mau berdebat, kita tentukan dulu. Yang kita perselisihkan apa? Setelah itu, apa dalilnya? Dan saya punya ini dalil. Baru kita satukan. Dalilmu sahih atau tidak? Dalilmu jelas atau tidak terlalu jelas? Iya, itu semua dibicarakan. Itu semua dibicarakan. Ini yang beliau katakan. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu qabla an fahalaku. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Allah melarang kita untuk berbeda pendapat, berselisih seperti orang-orang sebelum kita sehingga mereka binasa. Orang-orang sebelum kita binasa itu karena mereka berselisih dan berbeda pendapat. Tidak kembali kepada apa yang dikatakan oleh Nabi mereka. Tidak kembali kepada apa yang dikatakan oleh Nabi mereka. Wadakaro, dan beliau sebutkan, Allah sebutkan, annahu amarul muslimina bil ijtima' fid din. Bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu dalam agama. Wa nahahum anit tafarruqi fi, dan Allah melarang mereka untuk berselisih di dalam agama. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bihi sunnah, dan diantara menambah kejelasannya apa yang datang dalam sunnah. Quran kan jelas sekali. Dan menambah kejelasan apa yang datang dalam sunnah. Minal ajabil ujabi, dalika dari perkara yang menakjubkan dalam hal tersebut. Lihat kata Nabi SAW, fa innahu may ya'ish minkum, sungguh siapa yang hidup lama di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perbedaan pendapat yang banyak. Kalau ada di antara kalian yang hidup lama, maka akan melihat perbedaan pendapat yang banyak. Apa jalan keluarnya kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Nabi tidak berwasiat kepada kita. Pokoknya kalau datang sunnah, ikuti saja gurumu. Jangan pedulikan sunnah. Tidak. Kalian akan hidup panjang. Jika kalian hidup panjang, maka kalian akan melihat perbedaan pendapat yang banyak. Apa jalan keluarnya? Fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Dan sunnahnya khalifah yang mendapat petunjuk setelah. Itu cara kalau kita berbeda pendapat. Kemudian masalah sekarang adalah ini yang belum katakan. Tsumma sarul amr. Kemudian setelah itu perkara menjadi ila annal iftiraq fi usuluddin. Bahasanya berbeda pendapat dalam usul agama.
wa furu'ihi, dan cabang agama, huwal ilm wal fiqh fid din. Itulah dinamakan ilmu dan fikih dalam agama. Kalau kamu berbeda pendapat, itu namanya ilmu. Kalau kamu berbeda pendapat, itu namanya fikih. Sekarang jadinya begitu. Iya, wasarul amru bil ijtima, jadilah perkara yang memerintahkan untuk bersatu, la yaquluhu illa zindik au majnun. Tidak ada yang mengatakannya kecuali zindik atau orang gila. Gila kamu ini, kamu paksakan orang bersatu. Sekarang begini. Padahal sangat sederhana. Nabi bisa satukan ya ratusan ribu sahabat. Ratusan ribu sahabat. Iya. Nabi meninggal itu sudah lebih dari 400.000 sahabat. Bersatu bisa. Kenapa? Karena semuanya mereka adalah atiullah wa atiur rasul. Ikuti ayat itu dia. Taat Allah, taat Rasul. Apa yang datang dari Allah? Mereka tidak pernah pertanyakan. Kenapa begitu? Tidak pernah mereka bertanya. Iya. Mereka langsung ikut. Mereka langsung ikut. Tapi sekarang, kalau ada kita katakan, ayo kita bersatu di atas Quran dan Sunnah, di atas pemahaman para sahabat, tinggalkan syirik, ayo kita bertauhid, menyembah Allah saja, kamu gila. Kamu itu namanya tidak memberikan kebebasan berpendapat. Kamu cuma mau benar sendiri. Itu ucapan-ucapan orang sekarang. Kamu mau masuk surga sendiri. Jadi yang mengatakan bersatu di atas Quran dan Sunnah, mau masuk surga sendiri. Dia aja yang benar. Yang lain kafir. Tidak pernah orang bilang yang lain kafir. Cuma diajak. Tinggalkan syirik, mari bertauhid. Iya, cuma langsung keluar begitu. Dia yang benar. Dia mau masuk surga sendiri. Tidak ada orang mau masuk surga sendiri. Semua orang mau orang lain masuk surga. Mau orang lain masuk surga. Tidak ada orang mau masuk surga sendiri. Karena kita, kalau benar akidah kita adalah Nabi tidak mendidik kita untuk masuk surga sendiri. Bahkan Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai senang untuk saudaranya apa yang dia senangi untuk dirinya. Kalau mau masuk surga sendiri, ngapain kita capek-capek pergi ceramah, ajak orang kepada tauhid, bantah syirik. Dengan sebab itu kita dikucilkan, dengan sebab itu kita dimaki-maki. Kenapa kita harus capek-capek begitu kalau mau masuk surga sendiri? Kalau Nabi juga mau masuk surga sendiri, ngapain beliau sampai kena tombak di perang Uhud? Tapi karena ini mau menjelaskan yang benar, Nabi melewati semua ini. Ini harus kita pahami. Harus kita pahami usul besar yang dijelaskan dalam agama kita. Selanjutnya adalah usul ketiga. Ini mudah sekali insya Allah. Karena cabang dari usul tadi. Kita baca al-asul tsalits pendek. Usul ketiga. Anna min tamamil ijtima', termasuk kesempurnaan persatuan. Tadi di usul kedua. Kita itu akan bisa bersatu. Usul ketiga ini cabang dari usul pertama. Usul kedua. Tidak mungkin usul juga kedua bisa terwujud kalau ini tidak terwujud. Makanya belum bilang. Termasuk kesempurnaan persatuan adalah as-sam'u wa ta'ah liman ta'ammaru alaina walau kana abadan habasyiyah. Dengar dan taat terhadap yang memerintahkan kita. Walaupun itu adalah budak Habasyi. Kita bisa bersatu kalau kita mengakui presiden kita sama. Kita sama-sama tidak turun ke jalan. Tapi kalau ada orang bersorban, tahu paham Quran dan Sunnah menurutnya, tapi ajak orang juga demo, susah kita bersatu kalau tidak ada ketaatan kepada pemerintah. Ambil pelajaran dari Ikhwanul Muslimin, pecahannya Hizbut Tahrir, dan yang semisal dengan mereka. Biar ngomong bersatu, tapi kalau masih begitu, masih keluar juga berdemo, susah kita bersatu. Karena kita menyelisih Quran. Quran mengatakan atiullah wa atiur rasul,
wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Juga Nabi katakan, usikum bitaqwallah, saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, wasam wa ta'ah, dengar dan taat, wa in ta'ammaru alaikum abadun. Walaupun yang memerintah kalian itu budak, dengar dan taat. Jangankan yang memerintah adalah orang memang terpandang baik, dia muslim, tapi anggaplah budak yang memerintah kalian, dengar dan taat. Dengar dan taat. Bahkan di sebagian lafaz Nabi katakan, wa in akhadha malak, walaupun dia mengambil hartamu, dia ambil hartamu, dengar taat. Wa in daraba dhahrak, dia pukul punggungmu, dengar dan taat. Enggak usah kamu berontak. Jangan kamu keluar dari ketaatan kepadanya, padahal dia pukul kita. Tidak ada masalah. Jangan kita keluar dari ketaatan pemerintah. Doakan dia kebaikan. Jangan pernah mendoakan keburukan untuknya. Karena kalau dia berbuat dolim kepada kita, maka kedoliman itu pendek. Hanya kita yang dapat. Tapi kalau keluar, kita memberontak. Dan kita apalagi mengumpulkan banyak orang, atau kita malah mendoakan keburukan pemerintah. Kalau pemerintah kita buruk, maka tidak ada yang baik. Itu bukan usul ahli sunnah wal jamaah. Usul ahli sunnah wal jamaah adalah taat, dengar dan taat walaupun yang memerintah itu budak. Walaupun dia ambil hartamu, walaupun dia memukul pundakmu, punggungmu, dengar dan taat. Kata beliau, fabayyanan Nabi. Nabi menjelaskan. Hada bayanan syai'an da'ian. Masalah ini dengan penjelasan yang umum, menyebar. Terkenal, tidak ada yang tidak tahu bahwa Nabi perintahkan kita taat kepada pemimpin. Bikulli wajihin min anwa'il bayan. Dengan setiap sisi dari berbagai macam jenis penjelasan. Syar'an wa qadaron. Secara syariat dan secara qadar. Thumma sara hadal amr. Kemudian perkara ini menjadi la ya'rifu inda aktsari man yadda'il ilm. Perkara taat kepada pemerintah tidak ada yang mengetahuinya di kebanyakan orang mengaku berilmu. Fakaifal amal bih, maka bagaimana beramal? Orang tiba-tiba yang mengaku berilmu, tiba-tiba mengajak keluar di jalan. Apakah dia tidak paham? Kita wajib taat pemerintah. Apakah dia tidak tahu? Kalau Allah yang bilang taat pemerintah, Nabi bilang, dengar dan taat, walaupun budak yang memerintahkanmu. Di sebagian lafaz, selama dia sholat. Alhamdulillah misalnya di kita di Indonesia ini, pemerintah kita presiden selalu pakai songkok, pakai topi, pakai songkok ya namanya, peci hitam. Kan begitu. Dia sholat Jumat, dia tidak pernah melarang orang untuk adzan. Dia tidak pernah menahan kita untuk sholat berjamaah di masjid. Terus kita pergi memberontak. Gara-gara kita tidak dikasih kekuasaan. Apa itu namanya? Orang yang punya ilmu, mengaku ilmu. Kata beliau, tidak kenal ini asal. Maka bagaimana kalau menyamalkan? Dan bagaimana orang awam? Kasihan. Orang-orang awam yang tertipu dengan penampilan. Kasihan. Padahal ini asal sangat jelas dalam syariat kita. Kita ini Quran jelas. Hadits jelas. Taat pemerintahmu. Taat pemimpin. Iya, walaupun dia mendolimu. Taat. Ini tidak perlu dijelaskan dengan luas kalau ini. Karena Quran jelas, hadits jelas, dan kaum muslimin juga sepakat wajib taat kepada pemerintah. Ya, wajib kita dengar dan taat, tidak boleh kita keluar. Tidak boleh kita memberontak kepada pemerintah yang sah. Kepada pemerintah yang sah. Ini asal ketiga, alhamdulillah selesai. Setelah itu nanti asal yang keempat, ya, dan berikutnya kita baca di pertemuan yang akan datang.
Hmm? 1 menit lagi? Ada. Sini ada pertanyaan ringkas saja. Ustaz mau bertanya, bolehkah memakai parfum laundry, Rapika, spray pakai untuk pakaian? Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan hal tersebut. Dibolehkan. Iya, dibolehkan. Syirik menghapus amalan yang telah berlalu. Apakah jika kita bertobat, pahala amalan kita yang lalu bisa kembali, Ustaz? Tidak. Kalau syirik terhapus semuanya. Ya, kalau kita bertobat, maka kita bersih lagi dari dosa. Dan kita mulai baru. Kita mulai baru. Dan jangan takut. Ya, karena amalan lewat telah terhapus, jangan sampai kita bilang, apa misalnya bawa kepada Allah? Nah, al-amal bil khawatim. Amalan itu kan tergantung penutup. Walaupun penutup, ada orang membunuh 99 jiwa, kemudian digenapkan 100. Setelah itu dia bertobat, masuk surga. Karena amalan dengan penutup. Belum sempat beramal yang lain, tapi hanya bertobat. Maka diambil oleh malaikat rahmat. Diambil oleh malaikat rahmat. Iya. Karena tobatnya. Iya, amalan kebaikan sebelumnya tidak dilihat karena itu adalah telah gugur dengan syirik. Cuman dengan amalan baik setelah tobat dan dengan tobatnya saja dia itu menghapus apa yang telah lewat. Seperti hadits di toko itu. Orang yang punya dosa 99 lembar. Dosanya setiap 1 lembar sejauh mata memandang. Tapi dia pernah ikhlas mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hangus semua itu tadi itu. Dan berat dengan 1 kalimat. Masuk surga. Karena amalan tergantung penutup. Makanya Nabi bilang, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah, kalau itu yang terakhir diucapkan, maka tidak ada yang lebih berat darinya dalam timbangan. Tidak ada yang lebih berat darinya dalam timbangan. Wallahualam. Kita adzan dulu. Kita lanjut lagi di pertanyaan. Apakah hal ini berlaku pada syirik kecil juga? Syirik kecil kan hanya membatalkan amalan yang sedang dia lakukan. Tidak membatalkan seluruh amalan. Syirik kecil beda dengan syirik besar. Kalau syirik kecil hanya batal dengan yang dia syirik pada. Misalnya ada orang sholat, mau dilihat. Sholat yang batal adalah yang itu. Yang batal, yang dia sholat karena mau dilihat. Dia misalnya bersedekah. Banyak sudah lama bersedekah. Tapi ada 1 kali sedekah. Dia mau disebut. Maka yang batal yang itu sih. Bukan seluruh amalan sedekahnya. Iya. Kemudian berikutnya apa Ustaz? Saya baru saja mendengar bahwa salam menghadap ke kiri pada akhir salat adalah sunnah. Apakah itu benar Ustaz? Benar. Karena kata Nabi SAW, "Watahliluhat taslim." Penghalalannya adalah salam. Salam di sini adalah 1 kali salam itu sudah. Sudah dikatakan salam. Makanya para ulama mengatakan salam pertama itulah yang rukun. Adapun salam yang kedua itu adalah sunnah. Atau salam ke kiri termasuk syarat sahnya sholat. Sudah kita bilang tadi, tidak termasuk. Tidak termasuk. Karena haditsnya adalah 1 kali salam. Itu sudah penghalalan. Ya. Untuk kita keluar dari sholat. Bismillah apa Ustaz? Bagaimana dengan suami yang hanya mendatangi istrinya ketika ia tidak haid? Tidak boleh hal tersebut. Ya seorang itu ya bersama terus dengan istrinya.
saat haid ataupun saat tidak haid. Makanya Nabi SAW mencontohkan, padahal Nabi punya banyak istri. Tapi Nabi mencontohkan, kalau kita gilirannya di istri itu, Nabi mencontohkan istrinya Aisyah haid. Maka Nabi memerintahkannya untuk pakai sarung saja, yaitu sarung itu yang dipakai dari pusar sampai lutut. Dan kata Aisyah, Nabi mencumbuiku. Artinya istri yang haid itu tetap didatangi. Tetap kita tidur bersamanya, memakan makanan masakannya, ya. Bahkan kita tetap mencumbuinya. Tetap, enggak boleh berubah. Enggak boleh berubah. Orang sebelum kita, ahlul kitab, mereka begitu. Di antara mereka ada yang kalau haid istrinya, dia enggak tidur bersama. Enggak makan bersama, enggak makan masakannya. Ada juga dari ahli kitab, kalau haid istrinya, tetap dia bercocok tanam. Kita paham, Ji? Iya. Kita di umat Islam, pertengahan. Kata Nabi, isna'u kulla syai'in ila nikah. Lakukan semua yang dilakukan ketika kalian belum mendapati istri kalian haid, kecuali nikah. Yaitu jangan biarkan pangeran bercocok tanam di tempat itu. Katanya, jangan biarkan si pangeran. Dapat istilah baru saya kemarin dulu. Ya, ternyata itu namanya si pangeran. Nih. Begitu maksud. Mungkin kita paham tak? Kan orang besar semua ini. Iya. Paling besar ketawanya Bapak ya. Karena Bapak paling pengalaman. Baik. Jadi tetap ya tetap. Ya tetap boleh seorang itu ya bahkan harus tetap tidak boleh berubah walaupun istri kita haid. Dan istri juga tidak boleh berubah ketika haid. Sebagian istri kalau haid sudah pakai daster terus, tidak pernah mandi. Alasannya haid kah? Nah, iya, walaupun haid tetap berhias, tetap berharum, tetap pakai, jangan pakai daster, tetap seperti biasa pakai pakaian dinas, tetap tahu pakai pakaian dinas. Iya, alhamdulillah. Jadi tidak boleh ada perubahan, tidak boleh ada perubahan. Saya kira dimaklumi dan dipahami itu insya Allah. Karena semua orang besar-besar saya lihat ini. Pantaskah, pertanyaan kedua ini, pantaskah seorang suami berat sebelah selalu memilih keluarganya jika ada masalah, istrinya yang selalu disalahkan? Tentunya tidak boleh begitu. Tidak boleh berat sebelah. Iya, orang nanti di hari kiamat, kalau berat sebelah itu masalah berat sekali. Apalagi terhadap istri. Apalagi terhadap istrinya. Itu ada hadis khusus. Orang yang berat sebelah terkait dengan istrinya, itu masalah besar. Karena ada hadis khusus terkait dengan itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, man kanat lahum ru'atan fama la ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wasyikuhuma. Siapa yang punya dua istri, ini hadis besar sekali. Bagi orang yang mau poligami, baca baik-baik hadis ini. Jangan sampai hanya baca nikahilah 2, 3, 4. Iya, tanpa membaca hadis yang lain. Kata Nabi, siapa yang punya dua istri, kemudian dia condong kepada salah satunya, akan datang pada hari kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah. Itu bukan pujian, itu kehinaan. Bayangkan makin di hari kiamat, orang-orang lurus pundaknya, kita tiba-tiba miring. Kenapa begitu kodong kasihan si fulan? Istrinya dua tapi dia condong ke yang muda. Selesai cerita, kehinaan pada hari kiamat. Ini condong. Dan ini hadits umum. Hadits umum. Bagaimana lagi kalau kita, ini padahal istri masing-masing punya hak kepada kita kan. Bagaimana lagi kepada antara istri yang merupakan kewajiban kita dengan yang lain? Apa kita akan merasa aman bahwa pundaknya di hari kiamat kita tidak miring? Bahkan jangan merasa tidak takut.
Bisa saja Allah siksa kita di dunia ini, pundak tak miring. Hati-hati kalau pundak tak mulai miring sedikit. Iya. Ini masalah ini. Ini masalah besar. Iya. Masalah besar. Tidak boleh seorang itu condong. Yang harus dia lakukan adalah kalau tidak ada kesepahaman antara keluarganya dan istrinya, maka berikan pemahaman. Wajib dia berikan nasihat. Kita kompromikan kalau bisa dikompromikan. Kita kompromikan kalau bisa dikompromikan. Ini yang harus kita lakukan sebagai suami, ya, kepala keluarga. Bismillah, bagaimana menurut Ustadz seorang yang kajian berlangsung terus cerita atau sibuk main HP? Ada hadis di riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ada 3 orang waktu di masa Nabi. Nabi sedang bermajelis di majelis di masjidnya. Datang orang pertama, dia lihat Nabi bermajelis, dia pergi. Dia pergi. Orang kedua, dia lihat ada majelis. Maka dia masuklah. Tapi dia malu-malu, sehingga dia duduk di belakang. Dia malu-malu, dia duduk di belakang karena malu-malu. Bukan karena tidak ada di depan. Karena malu-malu. Masuklah orang yang datang, orang ketiga, dia lihat ada majelis. Maka dia maju ke depan, lihat tempat kosong, dia maju. Tanpa melangkai pundaknya orang. Tanpa menyela. Atau melangkai pundaknya orang. Dia maju ke depan. Nabi tetap lanjut bermajelis. Tidak terpengaruh dengan yang pergi, yang malu-malu, atau yang maju ke depan. Setelah majelis, Nabi berkata, tahukah kalian tentang 3 orang tadi? Satu orang dia lihat kita bermajelis, dia berpaling. Maka Allah berpaling darinya. Jadi karena berpaling dari bermajelis, Allah berpaling darinya. Satunya malu-malu, maka Allah malu-malu juga kepada. Satunya bersemangat, maju, maka Allah maju juga kepada. Nah, ini yang harus kita pahami terkait dengan majelis ilmu. Iya, jangan sampai kita datang ke majelis ilmu, tapi kita tidak dapat apa-apa. Jangan sampai kita masuk di hadis tadi. Yang malu saja, Allah malu. Yang malu ini, dia mendengar. Tapi malu-malu, sehingga duduk di belakang. Allah malu kepadanya. Bagaimana lagi yang datang, tidak malu-malu cerita. Tidak malu-malu main HP. Gimana itu? Bagaimana itu? Iya. Ketahuilah bahwa belajar mendengarkan ilmu ibadah. Ibadah. Bahkan kata Imam Az-Zuhri, ma'ubidallah mitlul ilm. Allah tidak pernah disembah seperti berilmu, seperti bermajelis. Jangan sampai kita lewat. Kita lewat. Kalau mau main HP, di rumah saja. Jangan ke majelis. Jangan ke majelis ilmu. Kalau mau bercerita, ke rumah saja, kan ada acara lain. Kalau memang teman kita mau bercerita sama teman itu, kita undang saja ke rumah. Kesini dulu, kita mau cerita. Iya, sini dulu. Kita ajak saja di rumah. Ajak saja di rumah. Jangan di majelis, rugi kita, rugi kita. Iya, kita ke majelis itu mengharapkan surga. Mengharapkan surga. Iya. Jadi jangan kotori niat itu dengan kita bercerita. Iya, dengan kita bercerita. Kalau kita bercerita, iya, apalagi sampai mengganggu orang, itu sudah masalah. Itu sudah bermasalah. Enggak mengganggu orang saja, kita sudah rugi. Sendiri, kita sendiri rugi. Iya. Apalagi
kalau yang dibacakan Quran, dibacakan hadits Nabi, baru kita bercerita, itu masalah besar. Itu masalah besar. Kita bisa baca surat Al-Hujurat supaya kita paham bahwa kita kalau di majelis yang dibacakan kepada kita Al-Quran, hadits, jangan kita bercerita. Jangan, kasihan dirita, kasihan. Iya, tidak ada masalah dengan orang lain, tapi kita yang kasihan. Kita baca surah Al-Hujurat ayat 2, dekat sekali ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi. Suara Nabi di hidupnya adalah suaranya Nabi. Ketika Nabi meninggal, kata para ulama, suaranya Nabi adalah haditsnya Nabi. Haditsnya Nabi. Makanya terus terang, sebagaimana Nabi lakukan. Nabi itu kalau ada sahabat yang besar suaranya, belum akan angkat suaranya melebihi dia. Karena kita dilarang mengangkat suara di atas suaranya Nabi. Dan juga, kita juga, orang berceramah. Iya. Lihat saja para ustaz, kalau berceramah di hadapan santri yang diam-diam mendengar saja, suaranya itu pelan, datar. Tapi kalau di luar, dirame orang, pasti beda suaranya ustaz. Coba dengarkan rekamannya Ustaz Dul. Atau perhatikan, mungkin kita tidak perhatikan itu. Beda itu di majelis rame sama majelis yang sedikit orang. Di santri sama di luar. Kenapa? Karena di luar semua kita ini paham. Bahkan orang datang ke majelis bercerita. Maka kita tidak mau, kita rahmat kepada orang yang hadir, kita harus angkat suara lebih tinggi daripada mereka. Karena ini ayat. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang beriman, jangan mengangkat suara kalian melebihi di atas suaranya Nabi. Suaranya Nabi ketika Nabi meninggal, haditsnya. Tidak boleh kita angkat suara melebihi suaranya Nabi. Kalau ada ustadz bacakan hadits, tidak boleh kita bersuara melebihi suaranya. Kalau memang harus kita bersuara. Tidak boleh. Wala tajharu lahu bil qawli. Jangan menjaharkan kepadanya dengan ucapan. Kajahari ba'dikum li ba'din. Seperti kalian menjaharkan suaranya dengan sebagian yang lain. Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Ini masalah. Supaya tidak terhapus amalan kalian, sedangkan kamu tidak sadari. Jadi mengangkat suara di atas suaranya Nabi menyebabkan batal amalan. Menyebabkan batal amalan. Makanya rata-rata kalau penceramah dan ada suara rame, dia akan angkat suaranya. Kasihan sama yang hadir. Kasihan sama yang bercerita. Jangan sampai batal amalannya, dia nggak sadar. Dia datang mau dapat pahala, ternyata gugur pahalanya. Gugur pahalanya. Iya. Ini yang harus kita pahami. Makanya kalau terus terang, kalau mau bercerita, jangan di majelis. Kalau anak-anak yang berteriak, bercerita, itu dimaklumi. Anak-anak belum mukallaf. Belum dibebani syariat. Tapi ya kita didik supaya dia juga diam. Tapi bukankah itu wajib bagi? Cuma untuk pendidikan saja. Wallahualam. Iya. Kemudian di sini lagi berikutnya. Apa Ustaz izin bertanya? Sering dalamanku ya. Pada saat pada saat batuk keras, biasanya keluar air seni. Bagaimana kalau dalam sholat tiba-tiba batuk dan mengeluarkan air seni? Air seni kencing ya? Apakah sholat dilanjut atau berhenti? Bagaimana kalau lagi dalam perjalanan terjadi demikian? Dan untuk mengejar waktu sholat di rumah tidak memungkinkan. Bagaimana solusinya Ustaz? Yang pertama, kalau itu kena
celana ya, untuk pertanyaan terakhir, maka cuci saja yang kena. Baru kita sholat menggunakannya. Kan tidak apa-apa kita sholat menggunakan pakaian yang basah. Basah seluruhnya pun tidak ada masalah. Apalagi hanya basah di tempat yang tadi. Jadi kalau kita tahu tempat kenanya, kita cuci saja tempat kena. Kalau kita tidak tahu, baru kita cuci semua. Kalau kita tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, kita cuci saja tempat kena. Adapun kalau tadi dalam sholat, selalu keluar itu dengan batu yang keras, dilihat, kalau itu sudah menjadi penyakit, hal yang selalu terjadi, maka dimaafkan walaupun keluar saat sholat. Lanjut saja sholat. Ya, itu kan maksud di orang yang punya penyakit. Orang yang punya penyakit. Cukup dia berwudu setiap kali mau sholat. Adapun kalau keluar saat sholat, tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholatnya. Wallahualam. Bagaimana dengan ucapan ini, Ustaz? Kalau bukan karena bantuan saya, kamu tidak seperti itu. Apakah itu termasuk pembatal sedekah dengan menyebut-nyebutnya? Iya, ini pembatal. Iya, Allah kan telah katakan begitu. Wala tubtilu sadaqatikum bil man wal adha. Jangan batalkan sedekah kalian dengan man. Man itu mengungkit-ungkitnya, menyebut-nyebutnya. Jangan dibatalkan dengan menyebut-nyebutnya. Wal adha, dan menyakiti yang diberikan sedekah. Iya, kita menyakitinya. Dia itu begitu. Dia bicarakan. Karena saya beri. Dia bicarakan sehingga menyakiti orang yang menerimanya. Tidak dibolehkan. Jangan batalkan. Itu menunjukkan itu membatalkan sedekah. Itu membatalkan sedekahnya. Tidak dibolehkan itu. Wallahualam. Pertanyaan terakhir. Bagaimana jika seorang ikhwah mengajak kita ta'aruf tanpa perantara dan sudah tukaran CV, apa itu? Apa setelah CN? Apakah itu? Dan setelah itu ikhwannya sudah tidak ada komunikasi dan kejelasan. Apa ini? Sebelum ini ya. Apakah boleh kita menanyakan bahwa menanyakan ikhwannya mengenai proses yang kita jalani kemarin? Tidak usah ditanya. Nih, kalau tidak ada kejelasan, dak maya ribuk, tinggalkan yang tidak jelas. Ila maya ribuk, kepada apa yang jelas. Jadi kalau ada yang maju, bismillah. Yang lain. Kalau yang tidak jelas, iya, tinggalkan. Tinggalkan. Iya, ikhwah itu bukan hanya satu itu. Ikhwah itu banyak. Iya, ikhwah itu banyak, ramai sekali. Iya, alhamdulillah. Di majelis ini saja, berapa yang belum menikah ini? Banyak. Iya, jangan nggak usah. Pokoknya tinggalkan yang tidak jelas. Tinggalkan yang tidak jelas. Tunggu saja yang jelas. Iya. Dan terima saja yang jelas. Yang tidak jelas-jelas itu masalah. Iya. Itu yang masalah. Tinggalkan saja. Itu nasihat Nabi. Tinggalkan yang tidak jelas. Iya. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.